hukumnya. Ya kembali lagi mengakomodir. Prinsipal saya, Pak Vincent dan Bu Jessica inginnya CSB hadir. Bertemu dulu, kalaupun memang mau mediasi, bertemu dulu secara langsung. Jadi tidak ada perantara siapapun. Dan saya pun tidak bisa melampaui batas kewenangan itu, karena itu adalah kemauan dari prinsipal kami. Jadi begitu. Jadi dari hasilnya apa Bang mediasi? Tunda 1 minggu untuk memberikan listing. Halo Selebtubers, balik lagi di Selebtub TV. Apa kabar semua? Kali ini gue mengupdate berita terhits dari para selebritis yang harus banget kalian kepoin. Sebelum kita lanjut, di subscribe dulu guys. Kasus penipuan seolah tak lepas menyeret kalangan selebritis. Ya, semenjak terseret kasus penipuan, Jessica Iskandar dan sang suami Vincent Verhaeghe masih berjuang untuk mendapatkan keadilan. Saat menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, jedar sapaan Jessica Iskandar hadir ditemani sang suami. Kerap menyambangi Polres, Steven selaku rival Jessica kerap tak terlihat hadir. Meski jedar dan sang suami mengaku kecewa, ia pun harus tetap melapor dan menindaklanjuti permasalahan ini. Tak cukup sampai di situ. Secara gamblang, sang viral pun meminta jalan untuk berdamai. Namun dengan perasaan yang kesal penuh dengan emosi, Vincent meminta rivalnya agar terlebih dulu bertemu dengannya secara langsung. Saya nggak tahu kalau itu, makanya kan kembali lagi. Saya menyampaikan apa yang dimau daripada Pak Vincent dan Bu Jessica. Pada prinsipnya terbuka untuk damai, akan tetapi CSB itu hadir. Biar ketemu face to face, itu yang dimau. Dan saya tidak mungkin dong saya mau melampaui sebagai kuasa hukum, nggak bisa begitu begini. Itu karena kembali lagi, kemauan dari prinsipal, saya hanya mengakomodir itu. Datang kecewa ya, gimana ya, saya nih bingung gitu loh, jadi seorang ibu 2 anak, repot banget, bolak-balik harus ngurus anak juga, masih menyusui, jadi ya pastinya kecewa. Ikut emosi ya kak? Kayaknya emosi. Ya kalau ya nangis tadi saya, karena saya emang capek hati, capek pikiran, capek badan, capek waktu, capek biaya. Jadi gimana ya? Yang buat keadilan sendiri sampai sekarang masih dapat kawan Ya saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya pengen keadilan ditegakkan. Dan kejadian seperti ini tidak terulang lagi pada orang lain. Bahwa hal-hal kayak gini tuh ada hukumnya, jadi orang kapok, jadi orang takut untuk berbuat yang tidak baik gitu. Saya juga dari pihak sebelahnya kan hati ke hati, ya udah hati ke hati, jangan hati lewat orang ketiga kan. Hati ke hati ya udah hadir aja. Kan dari awal kita permintaannya kayak gitu. Mau alasannya apapun itu ya, aduh, itu dia lah yang bikin saya kesel kadang-kadang. Mau damai, tapi nggak hadir. Kita jangan ngomongin hukum ya, wah tapi kan ada kuasa hukum kayak gini, enggak kan damai ya udah kita jatuhkan semua pasal-pasal kuasa hukum lah apa, ibaratnya kita ketemu prinsipal sebagai prinsipal, jangan bilang ya tapi kan aku kan diwakilkan ini mau damai atau enggak. Kalau mau damai kita jangan pakai pasal-pasal, jangan pakai kuasa hukum, ya kan begitu. Tapi ini masih mau bilang ya tapi kan ada kuasa hukum, ada ini, ya terserah lah, itu kan bukan, ibaratnya bukan tanda etika baik. Tak hanya jedar dan sang suami yang harus berurusan dengan kepolisian. Sejumlah oknum badan Barreskrim telah melakukan tindakan pemeriksaan terhadap musisi pianis Kevin Aprilio. Ia pun mendapati kasus atas dugaan investasi bodong berkedok robot trading Net89. Sebagai yang kita tahu, investasi bodong tersebut merupakan kasus penipuan kejahatan dari sebuah aplikasi. Dalam laporan berkisar pada 26 Oktober tahun 2022 lalu, diduga kasus ini menelan korban hingga mencapai kerugian 28 miliar rupiah. Kevin selaku mempromosikan aplikasi tersebut bersama kuasa hukumnya menuturkan dugaan atas kasus ini, dan di sisi lain pun Widi selaku partner kerja Kevin Aprilio juga memberikan penjelasan di hadapan awak media. Ia pun mengaku telah lama mengenal Kevin yang tidak mungkin melakukan penipuan. Ia pun menuturkan lantaran kapok harus menjalani investasi yang berujung dengan masalah.
Saya juga mau sedikit mention soal Atta Halilintar ya, sedikit ya, karena sedikit menyimpang tapi ini ada korelasinya. Saya malah juga kasihan sama Atta, karena kan headline-nya juga ada Atta tuh ya. Dia itu lebih kasihan lagi, menurut saya dia nggak tahu apa-apa soal yang ngasih duit dia itu adalah salah satu orang yang menjalankan net gitu ya. Jadi sampai seorang Atta aja juga kena delik gitu loh. Jadi padahal kan ini sebenarnya saat itu kalau salah soal bandana dia terima ya kan, diterima. Nah itu sebenarnya ya dia juga menurut saya nggak salah karena dia nggak tahu apa-apa, nggak tahu si lawan main ini kerjanya sumbernya dari mana. Tapi ya memang si Mas Rezanya itu sendiri juga udah beri klarifikasi setahu saya. Cuma balik lagi gini loh, jadi harus dibedakan. Kecuali ya saya akan bilang saya salah kalau ini bisnis dari awal nggak ada izinnya, saya promosiin. Nah itu mungkin saya bisa kena delik karena saya mempromosikan sesuatu yang ilegal gitu teman-teman. Yang lebih seperti itu. Saya tahu Kevin belasan tahun, dia orangnya baik banget, lebih ke nggak enakan ya. Jadi kalau ada apapun dia ingin mencoba menyenangkan lawannya dia gitu loh, siapapun itu. Kevin nggak pernah mau cari musuh, beda sama gue metal ya. Gue kayak nggak peduli gitu, kalau enggak iya gitu kalau saya. Cuma kalau Kevin, oke, dia periksa, dia lihat, fine, oke, saya bantu gitu, apapun itu. Kevin orangnya baik intinya kayak gitu, dia nggak pernah aneh-aneh dan polos. Tapi kalau urusan kayak gini dia pintar sebenarnya. Makanya kan tadi Kevin udah bilang ada izinnya, dia tidak mempromosikan hal yang ilegal. Harus yang legal yang Kevin tahu intinya kayak gitu. Terima kasih. Ya kapok perlu orang nggak? Ya paling sekarang emang untungnya sih saya udah disibukkan sama Widi dengan via Ratel ya. Jadi kita fokus di musik aja sekarang. Udah nggak main ginian lagi berarti, tradingan lagi gitu. Kalau trading saya paling trading sendiri aja, tapi saya nggak ngajak-ngajak orang. Itu buat kepuasan sendiri. Jadi ya itu mah nggak ada apa, kalau itu kan legal. Cuman emang untuk testimoni soal dunia begini saya akan ya, agak kapok sih jujur ya, lebih selektif mungkin ya. Intinya kalau yang ngajak-ngajak orang ya saya pikir-pikir dulu kali.